Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 64-66. Serani Gunawan, seorang wanita yang lebih memilih bercerai daripada terus dikhianati oleh Agung suaminya, serta diperlakukan tidak baik oleh mertua dan kakak iparnya. Bagaimana akhir kisah cinta Serani? Apakah ia dapat menemukan cinta sejatinya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 64. Kamu kelihatan beda hari ini. Pras tersenyum melirikku yang sedang menyendokkan nasi dan lauk ke piringnya. Beda apanya? Tanyaku pura-pura tak mengerti dan acuh. Padahal jantung ini sudah semakin cepat berdetak. Semoga saja ia tak mendengar bunyinya. Pras melirikku dari atas ke bawah, kamu terlihat lebih fresh. Persis seorang gadis remaja, pujinya. Ya Tuhan, Pras masih menatapku tak berkedip. Iya deh, yang baru aja disamperin gadis remaja. Langsung aja berimajinasi. Sampai-sampai aku ini dibilang seperti gadis remaja. Pras menaikkan alisnya. Maksud kamu apa? Aku nggak berimajinasi, kok. Kamu memang benar-benar beda hari ini. Aku tak menjawab lagi. Seharusnya aku tidak bicara seperti tadi pada Pras. Bisa-bisa dia pikir aku ini cemburu. Astaga, sepertinya aku beneran cemburu. Minumnya mau jus atau air putih? Tanyaku setelah meletakkan piring yang sudah aku isi nasi dan lauk pauk di depannya. Air putih boleh, sahutnya masih menatapku. Pras tersenyum, lah mulai menikmati makanan di hadapannya. Sarah, yang datang kemarin itu sepupuku. Grace adalah anak tiri Tante Sarah, adik mamaku. Sejak dulu sikap Grace memang selalu manja padaku. Oh, sahutku singkat, kamu nggak apa-apa, kan, Sarah? Pras bertanya saat menghentikan suapannya sesaat. Ya nggak apa-apa, dong. Memangnya aku kenapa? Tanyaku bingung. Apa Pras melihat wajahku seperti orang cemburu? Kamu, nggak cemburu, kan? Aku tersentak saat ternyata Pras memang menanyakan hal itu. Ngaco aja kamu, mana mungkin aku cemburu? Memangnya aku ini siapa? Pras diam, lah hanya tersenyum samar. Lalu ia tak lagi bicara sampai makanannya habis. Om Bule, Giska boleh berenang, enggak? Putriku menghampiri Pras yang sedang berbaring di sofa ruang tamu. Seketika itu juga pria itu duduk dan tersenyum pada Giska. Boleh, dong. Giska bisa berenang. Kolam renangnya dangkal, kok. Yuk Om temani. Aku mau sama Bunda aja, Om. Aku yang mendengar percakapan mereka dari dalam langsung menghampiri mereka. Giska, kamu berenang sendiri aja, kolam renangnya dangkal, kok kamu pasti bisa. Bunda kan jagain adek pangeran. Pangeran biar sama aku aja. Giska mungkin takut kalau berenang sendirian. Dia juga mungkin kurang nyaman jika berenang denganku. Kamu aja yang temani. Ada Big Yati juga, ya sudah. Yuk, Giska, kita ganti pakaian renang. Ajakku pada Giska. Untung saja aku membawa pakaian renang kami. Pangeran masih tertidur saat aku dan Giska menuju ke kolam renang belakang. Big, aku titip Pangeran. Kalau bangun, nanti kasih susu aja. Botol susunya ada di samping ya. Makasih Big. Iya, Non. Jawab Big Yati yang masih asik menonton televisi. Sementara Pras sudah berada di kolam renang. Pangeran masih tidur. Tanya Pras yang sudah bertelanjang dada dan hanya memakai boxer. Aku mengangguk. Ternyata kolam renang itu terbagi dua, ada yang dangkal dan dalam. Namun ada sekat aman yang memisahkan kedua kolam itu. Aku yang sudah siap dengan pakaian renang muslimahku mulai mengajak Giska melakukan pemanasan ringan. Aku merasa Pras berkali-kali melirikku. Namun pria itu membuang pandangan ke arah lain jika aku menoleh padanya. Kenapa dadaku kembali berdebar? Kenapa Pras menatapku seperti itu? Apa pakaian renang yang aku kenakan ini terlalu pas body atau mencolok? Aku melihat diriku sendiri, namun menurutku pakaian renang ini cukup longgar dan terdiri dari dua lapis, dengan lapisan luarnya berupa model dress terusan selutut. Hingga sama sekali tidak menampakkan lekukan tubuh. Setelah pemanasan aku mengajak Giska masuk ke kolam. Ternyata kolam ini memang untuk anak-anak. Kedalamannya hanya sampai lututku. Giska sudah asik bermain sendiri. Sarah, pindah ke sini. Teriak Pras dari kolam sebelah. Enggak, balasku dengan berteriak. Tenang aja, aku nggak akan macam-macam. Teriaknya lagi dengan wajah serius. Aku terkekeh, lalu melompat ke kolam yang lebih dalam. Aku dan Pras berenang dengan jarak saling berjauhan. Sesekali Pras menyiramiku dengan air kolam. Kami tertawa dan saling bergurau. Beberapa kali kami berenang adu cepat.
Sudah jelas aku yang selalu kalah. Big Yati belum terlihat. Apa pangeran masih tidur? Pras, aku udahan ya. Khawatir pangeran terbangun dan nangis nanti. Aku mulai menepi dan bersiap untuk naik. Pras ternyata mengikutiku. Aku menaiki tangga yang berada di tepi kolam, lalu mulai menapakkan kaki di lantai tepi kolam yang memang sudah basah sejak kami berenang tadi. Tiba-tiba aku mendengar suara tangis pangeran dari dalam bungalow. Aku pun segera melangkahkan kaki. Au, serah awas. Pras langsung meraih tubuhku yang hampir terjatuh ke lantai karena terpeleset. Secepat kilat Pras mendekap tubuhku ke dalam dadanya. Tubuh kami yang sama-sama basah menimbulkan sensasi yang berbeda saat tubuh kami saling bersentuhan secara tak sengaja. Sedetik kemudian aku segera menarik rubuhku dan menjauh. Maaf, aku tadi terpeleset, Pras, jelasku yang kini langsung mendudukkan tubuhku di salah satu kursi taman. Tubuhku masih gemetar, suara tangis pangeran sudah tak terdengar. Nampak Big Yati menggendong pangeran sambil memberi bayi itu susu. Pras mendekatiku. Kamu nggak apa-apa, mana yang sakit? Pras berjongkok di depanku, lah meneliti kedua kakiku. Wajahnya nampak khawatir, sementara kedua tangannya berpegangan pada sisi kiri dan kanan kursi taman yang aku duduki. Kini tubuhku seakan berada dalam kurungan kedua tangan kekar milik pria itu. Sekarang tubuhku bukan hanya gemetar, namun dadaku juga berdebar. Wajah tampannya sangat dekat berada persis di depanku. Napasku tertahan, sedang berusaha untuk bersikap biasa saja. Jangan sampai dia tahu bahwa aku setengah mati menepis rasa gugup yang saat ini menderaku. Aku nggak apa-apa, Pras. Sebaiknya aku mandi dulu. Kasihan pangeran, biasanya dia tak akan cukup jika minum ASI hanya sebotol saja. Pras melepaskan tangannya dari kursi agar aku bisa berdiri. Kemudian aku melangkah menuju kamarku. Jangan lupa nanti malam kita ke rumah tanteku. Aku mengangguk mendengar teriakan Pras. Aku bergegas ingin membersihkan diri di kamar mandi. Masih terasa debaran-debaran yang menghangatkan hati. Aku menekan dadaku sendiri saat tiba di dalam kamar. Berusaha untuk menepis semua rasa yang hadir begitu saja. Pukul 7 malam, pangeran yang sudah kenyang minum ASI sudah tertidur lelap. Giska yang kelelahan bermain air, setelah makan tadi juga sudah pulas. Aku meletakkan beberapa bantal di tengah ranjang agar pangeran tidak terganggu oleh kakaknya. Kembali aku mematut diri di depan cermin. Karena udara puncak yang cukup dingin, aku memakai kaos lengan panjang yang dirangkap dengan sweater rajut, dipadu dengan celana semi-kulot berbahan tebal. Sera, kamu sudah siap? Set, pelan-pelan bicaranya, nanti anak-anak terbangun. Bisikku saat membuka pintu kamar dengan perlahan. Ups, maaf, sahut Pras sambil menutup mulutnya. Ayo kita berangkat, ajaknya dengan suara pelan. Sebenarnya aku tidak siap jika bertemu dengan keluarga besar Pras saat ini. Bisa saja mereka tidak suka melihat Pras dekat dengan janda dengan dua anak sepertiku ini. Walaupun tidak ada hubungan apapun di antara kita. Tiba-tiba, di saat udara dingin begini, aku berkeringat serta memucat karena gelisah. Bab 65, kita jalan kaki saja. Bungalownya dekat, kok, jelas Pras saat ini kami berdua melangkah bersisian di tepi jalan di antara bungalau-bungalau dengan mepedel bangunan yang berbeda-beda. Kamu nggak mau gandeng tanganku? Pras merapatkan tubuhnya denganku. Sesekali lengan dan bahu kami saling bersenggolan saat sedang melangkah. Aku hanya tersenyum tak menjawab pertanyaan Pras. Serius nggak mau gandengan, nih? Ulangnya sambil meraih jemariku. Yang mana bungalownya? Aku mencoba mengalihkan pembicaraan sambil menarik jemariku dan pura-pura menggaruk kepalaku yang tidak gatal. Itu yang semua lampunya menyala. Pras menunjuk sebuah bungalow yang kurang lebih berjarak 20 meter dari tempat kami sekarang. Nampak 3 mobil mewah terparkir di depannya. Pras, apa mereka nanti nggak berpikir macam-macam tentang kita? Tanyaku yang mulai ragu. Ya biar saja, nggak masalah, sahutnya tenang. Aku hanya menghela napas panjang. Kadang aku tidak mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh pria ini. Sebenarnya Pras menganggapku ini apa? Tirta, tuh kan? Aku bilang apa? Tirta pasti datang, Ma. Grace langsung menghampiri Pras dan menggandengnya masuk. Pras diam saja saat ditarik wanita dengan rambut kemerahan itu. Apa-apaan ini? Dia ninggalin aku begitu saja. Temannya Tirta, ya ayo silakan masuk. Aku mengangguk pada seorang pria yang mungkin seumuran dengan Pras menghampiriku. Kenalkan, aku Levin, omnya Grace. Maksudnya,
Aku adalah adiknya Roy, papanya Grace, jelas pria bertubuh tinggi itu sambil mempersilakan aku masuk. Terima kasih. Namamu siapa? Tanya Levin saat kami berjalan ke dalam. Aku Serani. Panggil Sarah saja. Silakan duduk, Sarah. Aku duduk di ruang tamu yang cukup luas. Ada dua pria remaja yang sedang bermain game di sudut ruangan ini. Sementara aku tidak melihat Pras. Kemana wanita itu membawanya? Minumlah. Levin membawakan aku segelas cappuccino hangat. Terima kasih, Lev. Mataku memandang sekeliling, mencari keberadaan Pras. Masa aku ditinggal-tinggal begini? Tirta sedang di taman belakang. Kebetulan kami sedang bakar jagung dan barbek di sana. Yuk, ikut gabung di sana. Karena menurut Levin, Pras ada di sana, aku terpaksa mengikuti pria tinggi dengan mata sedikit sipit itu berjalan menuju taman belakang. Mataku memanas saat tangan Grace tidak pernah lepas menggandeng erat lengan Pras. Pria itu menatapku tajam saat aku datang bersama Levin. Ayo aku perkenalkan dengan kakakku. Ajak Levin. Mas Roy, Mbak Sarah, kenalkan ini Serani, temannya Pras. Aku menyalami mereka satu persatu. Aku berasa aneh satu. Kenapa justru Levin yang memperkenalkan aku dengan mereka? Levin mengajakku berbincang sambil menikmati barbek dan jagung bakar. Dari cerita pria berkulit putih itu, Levin ternyata adalah CEO perusahaan yang baru akan bekerja sama dengan perusahaanku, hanya saja aku tidak mengatakan apa pekerjaanku yang sebenarnya. Saat sedang berbincang dengan Levin, beberapa kali aku dan Pras tanpa sengaja bertemu mata. Pria itu menatapku tajam seperti tak suka. Bukankah seharusnya aku yang marah? Karena, merasa diabaikan olehnya, Grace masih menempel dengan Pras seperti perangko. Tirta, kamu sudah cukup umur, kapan kamu akan menikah? Sontak aku menoleh pada Pras saat mendengar pertanyaan dari Om Roy. Tanpa kuduga, ternyata Pras juga sedang menoleh padaku. Kami saling menatap dalam beberapa detik. Bagaimana jika pertunangan yang dulu pernah batal kita lanjutkan lagi? Kali ini Tante Sarah bicara dengan antusias. Pertunangan yang pernah batal, pertunangan siapa? Sarah, kamu melamun. Levin melambaikan tangannya di depan wajahku. Enggak kok, ini barbekuenya enak banget, loh. Aku berusaha berkilah. Levin terkekeh. Mau nambah? Sebentar aku ambilkan lagi. Levin bangkit berdiri dan hendak memutar badannya ingin ke meja barbek. Jangan, enggak usah. Aku sudah kenyang banget. Sontak aku mencekal tangan kokoh milik Levin saat ia hendak melangkah. Tiba-tiba saja Pras datang menghampiriku dan berdiri di antara aku dan Levin. Otomatis cengkramanku di lengan Levin tadi terlepas. Sarah, kamu sudah minum? Tanya Pras. Oh ya, minum ya. Biar kuambilkan, sanggah Levin. Jangan, biar aku saja. Pras langsung melangkah mengambilkan sekaleng soft drink untukku. Entah kenapa aku merasa sepertinya Pras kurang suka dengan Levin. Sama sekali tidak menyapa Levin. Padahal kami berdiri berdekatan satu, kita kembali ke bungalow. Aku khawatir jika pangeran bangun. Aku mengangguk cepat mendengar ajakan Pras. Syukurlah dia mengerti. Mau kemana, Sarah? Levin menghampiriku yang sedang bersiap-siap untuk kembali ke bungalow milik Pras. Aku dan Sarah pamit ingin kembali ke bungalowku. Pras menjawab pertanyaan Levin sambil melangkah menghampiri Om Roy dan Tante Sarah. Pras meraih jemariku dan menggenggamnya. Tante Sarah dan Grace menatap tajam pada jemari kami yang saling bertaut. Om, Tante, Grace, kami kembali ke bungalow dulu. Selamat malam. Pras pamit pada keluarganya. Aku hanya mengangguk sopan sebelum Pras menarik jemariku untuk segera keluar dari bungalow itu. Kami kembali. Melangkah dalam diam. Aku melirik wajah Pras menegang seperti sedang menahan marah. Kamu kenapa, Pras? Tanyaku bingung. Dia diam, namun genggaman jemarinya semakin mengerat. Padahal sejak tadi aku berusaha untuk melepaskan diri dari genggaman tangannya. Namun Pras terus menahannya. Aku nggak suka lihat kamu dekat-dekat dengan Levin. Gumamnya dengan suara berat seakan menahan emosi. Apa, kamu pikir aku suka kamu abaikan? Sementara kamu enak-enakan gandeng-gandengan tangan dengan si Grace itu. Aku nggak gandengan tangan, tapi dia yang maksa menggandeng aku, sahutnya masih dengan suara tertahan. Aku juga nggak mungkin menghindari Levin. Karena cuma dia yang peduli denganku di sana, sahutku tak mau disalahkan. Kami kembali terdiam, melanjutkan langkah kaki dengan keheningan malam. Sementara jemari kami masih saling bertaut. Ada apa dengan kami? Kenapa kami bertengkar seperti sepasang kekasih yang saling merasa cemburu?
Bab 66, Big Yati, apa pangeran bangun? Tanyaku saat wanita parubaya itu membukakan pintu untuk kami. Enggak, Non. Tidurnya anteng banget. Makasih ya, Big. Wanita itu tersenyum dan mengangguk, kemudian berjalan meninggalkan kami berdua di ruang tamu. Aku hendak berjalan menuju kamar. Namun tangan kokoh Pras meraih lenganku. Jangan pergi, temani aku di sini. Aku menghentikan langkahku, lalu duduk di samping Pras. Malam ini sangat dingin dan sepi. Sayup-sayup terdengar suara alunan musik dan karaoke dari salah satu bungalow yang tak jauh dari tempat kami saat ini. Aku memeluk tubuhku sendiri karena dingin. Pras menghela napas panjang beberapa kali. Lah menatapku lekat. Kenapa? Tanyaku. Aku minta maaf soal tadi. Aku salah, sudah mengabaikanmu. Pras bicara serius dengan tatapan tak berpindah dari mataku. Aku menghela napas pelan. Iya, lain kali aku nggak usah diajak jika kamu ingin berkumpul dengan keluargamu, ujarku pelan. Pras menggeleng. Tidak, aku nggak masalah jika mengajakmu. Tadi aku minta maaf dengan sikap Grace. Dia memang selalu begitu. Aku nggak apa-apa. Aku nggak ada hak untuk marah. Lagian tadi ada Levin kok yang menemani aku. Tapi aku nggak suka jika kamu dekat-dekat dengan Levin. Aku tertawa. Memangnya kenapa? Kami cuma ngobrol. Wajah Pras nampak kesal. Apa dia cemburu? Ya ampun, mikir apa sih aku? Oh ya, tadi aku sempat dengar kalau ada pertunangan yang pernah batal. Apa kamu dulu pernah akan bertunangan? Dengan siapa? Tanyaku penasaran. Sudah nggak usah bahas itu. Nggak penting juga, sanggah Pras. Sepertinya Pras mencoba untuk menghindar. Aku jadi semakin penasaran. Tapi aku penasaran, Pras. Aku sedikit memaksa. Ayo dong, Pras cerita. Kalau enggak, aku masuk kamar. Nih, ancamku. Pras menatapku intens. Yakin mau dengar? Nanti kalau kamu nggak bisa tidur, aku nggak tanggung jawab. Ucapnya serius. Aku mengangguk mantap dan semakin menjadi penasaran. Jadi, tak lama setelah kedua orang tuaku meninggal, Om Roy dan Tante Sarah berusaha menjodohkan aku dengan Grace. Tapi saat itu aku menolak secara halus. Mereka pikir aku hanya ragu-ragu, bukan serius menolak. Tanpa sepengetahuanku, mereka membuat acara pertunanganku dengan Grace di sebuah hotel. Aku yang hadir saat itu tidak tahu kalau itu adalah acara pertunangan aku dan Grace. Saat MC mengumumkan, aku terkejut. Acara itu dihadiri oleh banyak relasi perusahaan dan banyak wartawan di sana. Namun aku punya pendirian, dan menolak pertunangan itu. Semenjak hari itu aku tak pernah menemui keluarga itu lagi. Baru senalam, kami bertemu lagi. Aku pikir mereka dendam. Ternyata sepertinya tidak. Aku mendengarkan panjang lebar semua cerita Pras. Pantas saja Grace bersikap seperti itu. Ternyata mereka masih ingin melanjutkan pertunangan itu. Grace sangat cantik, masih muda pula. Apa kali ini Pras juga akan menolaknya? Tuh, kan kamu jadi melamun. Pras melambaikan tangannya di depan wajahku. Aku tersentak. Bukan melamun, aku heran aja. Grace itu cantik banget, loh. Masih muda juga. Kenapa? Kamu nggak mau dulu? Karena, aku sudah mencintai wanita lain, jawabnya lirih. Wanita lain? Oh ya, apa lebih cantik dari Grace? Tanyaku penasaran. Namun ada sedikit sesak kurasakan di dada ini. Cantik, sangat cantik, jawabnya lirih. Satu tangannya membelai lembut puncak kepalaku yang tertutup hijab. Tatapan matanya semakin lekat. Pras, siapa wanita itu? Bodohnya aku yang malah menanyakan hal ini. Bagaimana jika Pras mengira aku cemburu? Wanita itu adalah Bunda, adek Pangeran Bangun. Tiba-tiba terdengar teriakan Giska dari dalam kamar. Aku bergegas setengah berlari menuju kamar meninggalkan Pras sendiri. Pangeran merengek kehausan. Satu tangannya sesekali masuk ke dalam mulutnya. Nggak boleh adek, ini namanya jorok. Aku tertawa geli mendengar Giska yang melarang adiknya mengisap. Jari, Giska bobok lagi, sana. Masih ngantuk, kan? Iya, Bunda. Putriku itu tidur kembali. Sementara aku menyusui pangeran. Setelah cukup lama pangeran minum ASI, putraku itu kembali tertidur. Aku membaringkannya seperti posisi sebelumnya. Setelah memastikan kedua anakku tidur dengan aman, aku kembali keluar untuk minum susu. Kemarin Pras membelikan aku susu untuk ibu menyusui di supermarket. Loh Pras, kamu belum tidur? Tanyaku saat melihat Petas sedang merembuat kopi di dapur. Belum ngantuk, masih mau ngobrol sama
Karmu, memangnya kamu nggak penasaran siapa wanita yang aku katakan tadi? Tanyanya dengan percaya diri. Ternyata dia masih membahas pertanyaanku tadi. Aku menggeleng. Sebaiknya aku tidak tahu siapa wanita itu. Pastinya dia lebih cantik dari Grace dan muda. Tidak mungkin janda 2 anak seperti aku ini. Serius nggak mau tahu? Nanti penasaran? Loh, nggak usah. Nanti saat kamu menikah dengan wanita itu, aku juga akan tahu, jawabku santai. Padahal ada rasa nyeri yang kurasakan saat ini di dadaku. Sepertinya aku benar-benar cemburu. Aku harus buang jauh-jauh perasaan ini. Bersambung.